Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmatul Fitri, berasal dari program studi informasi perpustakaan dan kearsipan BP 18 NIM 18026005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah penulisan karya ilmiah tentang peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca. Yang pertama yaitu latar belakang, yang dimana perpustakaan merupakan sebuah unit kerja yang bertugas dalam proses penyimpanan buku, penyedia sumber baca dalam memperluas koleksi dan dimiliki perpustakaan baik tercetak maupun non tercetak yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang untuk meningkatkan minat baca pada pemustaka. Selanjutnya itu fungsi perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah suatu tugas yang dimana dalam perpustakaan itu terdapat berbagai koleksi yang digunakan untuk keperluan studi, bacaan, dan lain-lainnya. Minat baca merupakan sebuah hal yang sangat berpengaruh dalam tingkat belajar seseorang dan pengembangan wawasan yang dimiliki. Membaca memberikan banyak ilmu dan informasi yang begitu berguna dan memiliki manfaat dalam berpola pikir yang kritis dan wawasan yang sangat luas. Sebaiknya membaca dimulai dari usia kanak-kanak, dan peran orang tua dalam mengembangkan minat baca sangat berpengaruh penting kepada anak, di mana orang tua merupakan orang yang pertama kali yang harus mengajarkan banyak hal kepada anak. Kegiatan pengembangan minat baca harus dimulai dari rumah. Selanjutnya akan dibimbing oleh pihak sekolah, juga memiliki peran dalam meningkatkan minat baca pada siswa. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat pengembangan minat baca di perpustakaan. Yang kedua, apa saja faktor penghambat dan pendorong minat baca di dalam perpustakaan. Yang ketiga itu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan minat baca di perpustakaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui tingkat pengembangan minat baca di dalam perpustakaan, faktor penghambat dan pendorong, strategi yang digunakan dalam meningkatkan minat baca di perpustakaan. Manfaat penulisan. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama itu bagi penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang begitu bermanfaat dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu bagi lembaga penelitian. Ini diharapkan dapat menjadi perpustakaan yang meningkatkan minat baca para pemustaka. Yang ketiga, bagi para pemustaka, koleksi yang tersedia di perpustakaan dapat membantu proses pembuatan tugas dan berbagai informasi yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2011, penelitian kualitatif berdasarkan filsafat positivisme karena digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengembalian sampel sumber data yang dilakukan secara purposif. Teknik pengumpulan dengan gabungan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Yang kedua itu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020 yang bertempat di Perpustakaan SMPN Negeri 2 Panti, Kuamang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang lebih terperinci pada penelitian ini tentang perpustakaan dalam meningkatkan minat baca pemustaka di SMPN Negeri 2 Panti, yang pertama itu observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada koleksi sehingga data yang didapat berdasarkan fakta yang terjadi. Yang kedua, wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang telah mengajukan pertanyaan berdasarkan
pedoman wawancara yang telah dibuat. Wawancara ini diajukan kepada objek pengamatan, yaitu Perpustakaan Negeri SMPN 2 Panti. Yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu tingkat pengembangan minat baca dalam perpustakaan. Pembahasan yang pertama itu tingkat pengembangan minat baca di dalam perpustakaan, yang dimana minat baca adalah suatu kegiatan yang timbul karena adanya keinginan atau kesukaan seseorang akan sesuatu, baik benda mati maupun hidup, yang membuatnya merasa senang. Harrington 1983. Minat baca adalah kesederhanaan seseorang bahwa suatu objek, seseorang atau situasi yang bersangkutan dengan dirinya. Tanpa kesadaran, individu tidak akan pernah mempunyai minat tersebut. Tujuan membaca antara lain untuk mengetahui kebutuhan intelektual, spiritual, dan pengembangan kepribadian. Di samping itu, bermanfaat untuk mengetahui hal-hal di sekelilingnya serta untuk mengisi waktu luang. Jadi tujuan membaca pada dasarnya yaitu mengetahui, ingin belajar, dan menambah wawasan berpikir dalam meningkatkan kemampuan. Faktor penghambat dan pendorong minat baca di perpustakaan. Faktor penghambat minat baca di perpustakaan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pengembangan minat baca dalam sebuah perpustakaan yaitu kurangnya tertatanya koleksi buku yang ada di perpustakaan, kurang presentasinya perpustakaan, kurangnya sumber daya manusia dan dalam meningkatkan minat baca di perpustakaan, jumlah buku yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang kurang memadai, kurangnya fasilitas pendukung seperti fasilitas yang ruang baca yang memadai, pondok baca, fasilitas tempat menonton film. Selanjutnya faktor penghambat kebijakan di sekolah atau kepemimpinan. Pada perpustakaan ini belum bisa menggunakan bahan non-cetak sebagai bahan koleksi di perpustakaan. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan minat baca adalah dengan mencari penyebab rendahnya minat baca dengan pengumpulan data, fakta, dan informasi. Misalnya perpustakaan malas mengunjungi perpustakaan, buku yang sudah ada kurang up to date, dan tidak adanya keteladanan pemimpinan, serta kesibukan pemustaka dengan tugasnya. Faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu faktor pendorong minat baca di dalam perpustakaan. Faktor meningkatkan minat baca dalam sebuah perpustakaan harus menarik dan presentatif, memiliki rasa kenyamanan, memiliki jumlah koleksi buku yang memadai, dan koleksi yang menarik untuk meningkatkan minat baca. Faktor sumber baca yang dimana memiliki peran sangat penting di dalamnya yaitu meningkatkan minat baca. Dapat dilakukan dengan cara bedah buku, baca puisi, diskusi tentang buku, melakukan lomba-lomba. Selain faktor penghambat, dan ada juga faktor pendukung di dalam minat baca. Selanjutnya yaitu strategi dalam peningkatan minat baca di perpustakaan. Di dalam pengembangan minat baca diperlukan sebagai strategi yang bisa meningkatkan sebuah minat baca bagi pemustaka. Strategi yang berperan dalam peningkatan minat baca di sekolah SMPN Negeri 2 Panti yaitu strategi program literasi sekolah, pemilihan duta baca, lomba-lomba literasi, serta diadakan di perpustakaan sekolah. Pemilihan siswa selalu membaca buku terbanyak setiap semesternya, seperti menulis cerpen, pembacaan buku, dan penontonan film bersama di perpustakaan. Kreativitas atau strategi yang bisa dilakukan dengan cara melakukan kuis, lomba dalam bidang penulisan setiap puisi, dan poster sebagai pohon literasi yang dimana setiap helai daunnya memiliki nama buku dan informasi tersebut terkandung di dalam buku. Selanjutnya itu kesimpulan. Baiklah, berdasarkan tujuan penelitiannya yaitu perpustakaan dalam meningkatkan minat baca di perpustakaan SMP Negeri 2 Panti dapat dilihat dari peran petugas atau pemimpinan di SMP tersebut. Ia memiliki banyak
strategi atau program dalam meningkatkan minat baca pada pemustaka. Makanya dapat ditarik bahwa perpustakaan tersebut dapat meningkatkan minat baca dengan berbagai kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan literasi, menulis puisi, lomba-lomba literasi selalu diadakan di perpustakaan sekolah. Memilih siswa seperti pemilihan siswa pembaca buku terbanyak setiap semester seperti menulis cerpen, pembaca buku, dan penonton film bersama di perpustakaan. Sarannya yaitu pustakawan sangat berperan penting dalam proses peningkatan minat baca pada pemustaka. Oleh karena itu, perpustakawan harus lebih memiliki sebuah ide yang kreatif dalam meningkatkan minat baca pada pemustaka. Baiklah, sampai sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.